Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Bagus Waluyo dari Ekonomi Pembangunan semester 6. Saya ingin melakukan tutorial EVIUS yang bertujuan untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah aplikasi komputer dan statistika. Berikut adalah datanya itu data kabupaten kota Banten. Cross actionnya ada 6. Ada yang pertama Kabupaten Tangerang, yang kedua Kabupaten Serang, yang ketiga Kota Tangerang, yang ketiga Kota Cilegon, yang keempat Kota Serang, yang kelima Serang, yang keenam Kota Tangerang Selatan. Terus data time seriesnya ada 8 dari tahun 2016 sampai 2023. X1 nya UHH, yang X2 nya RLS, yang Y nya IPM. Langsung aja ke EVIUS nya udah dibuat. Yang pertama saya coba tutorial uji cow. X1, X2, Y nya di blok, lalu klik kanan, open execution, YC nya dihapus, pindahin di depan, YC, Y spasi C spasi X1 spasi X2. Terus panel option, cross actionnya diganti fixed, lalu OK, pencet view, terus fixed random effect testing sama redundant. Ini hasil uji cow. Terus yang kedua uji Hausmann, yang ini kita close dulu, di blok lagi, habis itu open execution, YC nya dipindah ke depan, habis itu cross actionnya random, habis itu di OK, habis itu view fixed random correlate random Hausmann. Ini hasil uji Hausmann nya. Di close, langsung lanjut ke uji asumsi multiko, pencet quick grup statistik, habis itu correlation X1 X2 aja, habis itu OK. Ini hasil uji asumsi multikonya. Habis itu ke uji LM. Uji LM nya itu di blok X1 X2Y, open execution, YC nya pindah depan, habis itu langsung OK aja, habis itu view fixed, habis itu ke multi. Ini hasil uji LM. Di close. Adapun penjelasannya saya sudah taruh di Word. Untuk uji cow, uji Hausmann, uji asumsi multikoliniaritas, sama uji LM. Yang pertama tadi uji cow menunjukkan nilai probabilitasnya yaitu 0,0000, lebih kecil dari 0,05. Artinya model yang dipilih adalah
FEM karena lebih kecil dari 0,05. Yang kedua tadi ada uji Hausman, nilai probabilitasnya 0,39 lebih kecil dari 0,05, artinya model yang dipilih adalah FEM karena lebih kecil dari 0,05. Terus tadi yang ketiga uji asumsi multikolinearitas, nilai hasil korelasi antar variabel independennya lebih kecil dari 0,85, diartikan bebas dari multiko karena lebih kecil, yaitu nilainya 0,791804. Uji LM-nya, hasil uji LM untuk menguji keberadaan efek acara dalam model data panel. Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah model dengan efek acak lebih tepat dibandingkan model bulat biasa. Hipotesis 0 H0 menyatakan tidak adanya efek acak, sementara hipotesis alternatif menyatakan adanya efek acak berdasarkan hasil Respagan. Nilai statistik untuk cross action sebesar 51,28530, p-value 0,000, dan untuk gabungan boot sebesar 52,51625, p-value 0,000, yang berarti H0 ditolak sehingga ada efek acak yang signifikan. Uji Honda dan Kingwu juga menunjukkan hasil signifikan untuk cross action, p-value 0,0000, namun tidak signifikan untuk time. P-value lebih besar daripada 0,05 yang menandakan bahwa variasi terutama terjadi di antara individu, bukan antar waktu. Selain itu, hasil Goriereux et al. Juga memperkuat adanya efek acak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model random effect lebih tepat digunakan dibandingkan model Wallet dalam analisis ini. Langsung ke FUS-nya lagi, kita ke uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji multiko. Uji multiko tadi udah, langsung uji yang kedua uji normalitas. Ini X1 X2 nya sama Y nya di blok, habis itu klik kanan, pencet open, execution, YC nya dihapus, taruh depan, Y spasi C spasi X1 spasi X2. Disitu langsung oke aja. Terus pencet view, view residual diagnostik, habis itu pilih histogram normality test. Ini hasil uji normalitasnya. Terus yang selanjutnya ada uji heterovedastisitas, di close dulu, 1 X2 Y nya di blok, klik kanan open execution kayak tadi, Y nya dihapus, taruh depan, di situ langsung oke aja. Di situ view residual diagnostik, heterovedasticity test paling bawah, pencet. Ini hasil uji hetero. Penjelasannya udah ada di Word, tinggal dibaca aja, saya bacain. Yang pertama uji asumsi klasiknya tadi ada uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antar variabel bebas tidak melebihi 0,90 dalam buka kurung Ghazali 2013, sehingga disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas. Yang kedua ada uji normalitas. Diketahui nilai probability Jarque-Bera sebesar 0,878 lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal atau lolos normalitas. Yang ketiga uji heterovedastisitas. Kesimpulannya
yaitu diketahui bahwa uji panel cross action heteroskedasticity LR test menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,0006, p-value lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa residual bersifat tidak homoskedastik atau terdapat heteroskedastik antara cross action. Sementara itu pada panel period heteroskedasticity LR test nilai probabilitas sebesar 0,2210, p value nya lebih besar daripada 0,05, yang berarti residual bersifat homoskedastik antar periode. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model mengalami heteroskedastisitas pada dimensi cross action tetapi tidak pada dimensi waktu atau periode. Oleh karena itu, pendekatan estimasi yang digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah metode EGLS cross action wax yang sudah sesuai karena mampu memperbaiki variansi residual yang tidak konstan antar entitas. Terus tidak ada uji autokorelasi, soalnya menurut saya uji autokorelasi ini nggak bisa karena ada cross action. Jadi saya bikin uji asumsi klasik, tidak ada cross actionnya. Terus di sini ada datanya juga udah ada, tinggal kita buat fuse-nya ulang. Kita buka datanya. Fuse dulu, cara bikinnya seperti ini. Coba pencet file, new work file, start date nya 2016, end nya tadi 2023. Oke. Habis itu ke quick, kita empty group edit series, ambil contohnya Kabupaten Tangerang, ininya kita blok nih, copy, pindahkan ke fuse, tempel, ininya ubah X1, ininya X2, ininya Y, udah ininya di close. Habis itu ininya di blok, S1 S2 Y di blok, pencet kanan, open execution, YC nya hapus, pindah di depan, pencet OK, terus pencet view, ke koefisien diagnostik, multiko-nya salah view, ke salah pencet, kita ke koefisien diagnostik, ke varian inflation factor. Ini uji asumsi klasik, uji multiko-nya. Terus kalau mau ke normalitas, estimation output aja langsung, pencet view, residual, histogram normality test, pencet ini, udah jadi. Habis itu ada uji hetero. Uji heteronya kita view, estimation open, view lagi, residual, hetero paling bawah, pencet, pilih Ledger apa white juga nggak apa-apa. Kalau di sini saya pakai white ya, jadi kita pilih yang white aja. Langsung pilih OK, udah masuk. Ini hasilnya. Habis itu kalau ke autokorelasinya, bentar. View, serial correlation LM test. Oke.
ini hasil uji autokorelasi. Jadi seperti itu uji asumsi klasik tanpa adanya cross action, hanya ada time series saja. Penjelasannya yang pertama tadi uji asumsi klasiknya ada uji multikolinearitas, nilainya itu 7,643036. Diketahui nilai F variabel independen lebih kecil dari 10,00, maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji multikolinearitas sudah terpenuhi atau lolos uji multikolinearitas. Yang kedua, uji normalitas. Diketahui nilai probability Jarque-Bera sebesar ini nih 0,683798 lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal atau lolos normalitas. Yang ketiga ada uji asumsi klasiknya, yaitu ada uji heterokedastisitas. Dapat disimpulkan diketahui nilai probability OBS R² nya sebesar 0,4536 lebih besar daripada 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji heterokedastisitas sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji heterokedastisitas. Yang terakhir uji asumsi klasiknya itu uji autokorelasi, nilainya yang itu ada 0,3652. Diketahui nilai probability OBS R² sebesar 0,3652 lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji autokorelasi. Mungkin tutorial dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.